Kalau dari sisi dana kelolaan waktu awal tahun kami berharap bisa mencapai 20 triliun gitu ya. Dan sempat sebetulnya sebelum koreksi kami mengelola sekitar 22 triliun, kemudian setelah koreksi per akhir Juni itu antara reksadana KPD itu sekitar 18,6 miliar, 18,6 triliun. Kemudian dari sisi kinerja yang masih positif, reksadana pasar uang dan reksadana obligasi baik yang sukuk syariah maupun yang konvensional. Kalau reksadana saham dan campuran mengikuti aset-aset dasar yang turun juga terkoreksi. Oke. Meskipun ada beberapa produk campuran yang positif karena alokasi aset yang lebih lentur terhadap perubahan pasar, kemudian beberapa produk KPD juga bisa positif karena alokasi aset yang lebih fleksibel tadi. Kalau minat investor sendiri untuk produk-produk tadi apakah juga sesuai dengan return-nya? Misalnya saat ini di tengah pandemi produk reksadana apa Pak yang diminati oleh investor? Sementara ini sih memang ada beberapa yang waktu pasar terkoreksi kemudian mereka melihat bottom ya, mereka redeem di pasar uang, masuk ke campuran atau saham. Tapi ada juga sebagian besar sih beberapa investor yang memang memerlukan dana untuk kebutuhan jangka pendek mereka meredeem beberapa produk yang berbasis saham. Kebanyakan kalaupun masuk lagi di pasar uang yang fixed income. Kemudian juga kami sebetulnya meluncurkan waktu bulan Mei itu 14 Mei produk ETF yang berbasis Srikahati itu pun sebetulnya dari sisi kinerja cukup baik, tapi memang investor yang berbasis saham belum mulai masuk lagi, masih menunggu beberapa indikator kami rasa. Tapi kalau yang produk reksadana terproteksi, fixed income dan pasar uang secara rutin masih kita lihat ada subscription gitu. Iya, Pak Agus Bahkan melihat kami situasi. pun ada program. Iya, melihat situasi Bagaimana terkini Mbak Pak Lin? Agus, apakah ada adjustment untuk target atau tetap seperti target semula karena ada optimisme akan bisa mencapainya? Kalau dibanding awal tahun dikoreksi ya target-target akhir tahun kita baik sisi indeks ataupun imbal hasil gitu. Kalau imbal hasil pasar uang tahun ini sih kemungkinan masih bisa membukukan selama setahun itu 5 sampai dengan 5,5%, sementara reksadana berbasis obligasi sekitar 7%. Gitu. Sebelumnya kan lebih tinggi. Waktu itu kita perkirakan obligasi bisa 9%, tapi kita koreksi. Kalau yang berbasis saham campuran, kemungkinan tahun ini masih negatif ya. Gitu. Kecuali yang campuran yang baru masuk pasar sekitar Mei itu positif. Jadi Pak, untuk AUM memang ada apakah ada koreksi. revisi juga? Kalau AUM kebetulan kita on the pipeline itu ada sedang membuat produk yang berbasis sukuk dan pasar uang syariah, kemungkinan masih bisa memperoleh sekitar 2 sampai triliun. Jadi insya Allah sih akhir tahun ini bisa tetap mencapai 20 triliun ya minimal. Selain dari tambahan produk dan subscription baru juga dari kemungkinan membaiknya aset-aset dasar yang berbasis saham. Oke, menarik.